kita akan memulai pembelajaran kita. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Anak-anak di rumah silakan tutup mata dan buka tangan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami datang bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang ada di rumah, berkatilah mereka, semoga mereka boleh dapat belajar dengan baik Tuhan. Tuhan Yesus, sepanjang pembelajaran kami pada hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Ya, baiklah anak-anak di rumah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari pembelajaran 1 dan 2. Dari tema 2, subtema 4. Nah, anak-anakku silahkan kalian buka bukunya pada halaman 119. Nah, pada halaman itu ada sebuah cerita tentang berwisata ke pantai Pangandaran, di mana dalam cerita itu Ino dan keluarganya akan berwisata ke pantai Pangandaran, di mana mereka pergi berwisata dengan mengendarai bus dan juga naik kereta api. Iya. Nah, pada halaman 120 ada pertanyaannya di Ayo Berlatih. Ada 5 nomor di situ. Kita akan membaca dan mencocokkan jawaban yang sesuai dengan cerita yang ada pada halaman 119. Nomor 1, Ino dan Arin pergi berwisata berwisata ke pantai Pangandaran. Yang kedua, keluarga Raka berangkat pada pagi hari. Yang ketiga, mereka pergi dengan menggunakan kereta api dan bus. Yang keempat, Titi membeli tiket kereta api untuk 4 orang. Nah, kenapa menggunakan kata ganti mereka? Karena keluarga Ino lebih dari 1 orang. Yang kelima, kereta api berangkat setelah semua penumpang naik. Ya, jadi anak-anakku, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, apakah anak-anakku sudah tahu apa yang dimaksud dengan wisata atau berwisata? Ya, wisata adalah kegiatan rekreasi atau tamasya atau liburan bersama-sama ya. Ya, kita lanjut. Ayo bernyanyi pada halaman 121. Anak-anakku, mari kita bernyanyi lagu Naik Kereta Api. Jadi lagu ini lagu yang dinyanyikan oleh Ino dan Arin selama mereka di perjalanan. Ya, kita menyanyi lagu Naik Kereta Api. Naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanmu lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Cepat keretaku jalan, tut tut tut, banyak penumpang turun. Keretaku sudah penat karena beban terlalu berat. Disinilah ada stasiun, penumpang semua turun. Ya, jadi anak-anakku, itulah lagu
naik kereta api yang dinyanyikan oleh Ino dan Arin selama mereka di perjalanan. Jadi lagu ini diciptakan oleh Pak Kasur. Ya, kita lanjut. Ayo mendengarkan. Ya, sekarang kita lanjutkan pembelajaran di Ayo Mendengarkan pada halaman 121. Dengarkan ibu guru membacakan ceritanya ya. Ya. Bermain di pantai. Sesampainya di pantai, Ino dan Arin bermain dengan riang. Bermain di pantai memang mengasihkan, namun kita harus berhati-hati. Bermain di pantai harus ditemani oleh orang tua atau orang dewasa. Jangan berenang jauh dari tepi pantai. Ombak di tepi pantai sangat kuat. Ombak dapat menghanyutkan hingga ke tengah laut. Jangan lupa gunakan pelampung. Setelah berenang, Ino dan Arin membuat istana dari pasir. Istana yang dibuat besar dan megah. Ino dan Arin senang bermain di tepi pantai, namun mereka mematuhi aturan yang ada. Ino dan Arin juga ikut menjaga kebersihan di pantai. Iya, jadi cerita ini adalah cerita Ino dan Arin yang sedang bermain di pantai, dimana kalau kita bermain di pantai harus mengikuti setiap aturan yang ada. Iya, kita akan menjawab soal pada Ayo Jawab di halaman 122. Nomor 1, mengapa kita harus berhati-hati saat bermain di pantai? Mengapa? Ya, karena ombak di tepi pantai sangat kuat dan dapat menghanyutkan. Jadi kalau tidak hati-hati, kita bisa dihanyutkan oleh ombak. Yang kedua, apa yang harus kita gunakan saat berenang? Ya, pastinya kita harus menggunakan pelampung. Yang ketiga, mengapa kita harus menjaga kebersihan pantai? Mengapa? Ya, agar pantai tidak tercemar dan lingkungan nyaman untuk dikunjungi. Jadi kalau misalnya pantai banyak sampahnya, pasti kelihatan kotor. Ya, nomor 4, siapa yang dapat menemani kita saat bermain di pantai? Ya, pasti ditemani oleh orang tua atau orang dewasa. Oke, kita lanjut memanfaatkan bahan alam. Ya, jadi bahan alam yang kita akan manfaatkan kali ini yaitu kerang. Jadi, kerang adalah bahan alam yang dapat dijadikan hiasan dengan cara diwarnai. Kerang biasa ditemukan di pantai. Jadi anak-anakku, ketika anak-anakku pernah berwisata ke pantai, pasti anak-anakku pernah menemukan kerang ya. Ya, jadi contoh cara mengolah kulit kerang menjadi hiasan pada halaman 122. Ya, ada di situ cara membuat hiasan dari kerang. Anak-anakku boleh baca langkah-langkahnya. Kalau misalnya anak-anakku punya kerang di rumah, boleh mengikuti cara membuat hiasan dari kerang seperti halaman 122. Jadi inilah contoh hiasan dari kerang. Ya, ini ada kerang yang diwarnai. Jadi misalnya halaman 122. Jadi kalau diwarnai hasilnya seperti ini, bisa seperti ini hasilnya. Kemudian kerang juga bisa dimanfaatkan sebagai hiasan untuk membuat kotak tisu. Ya, ini juga adalah gambar kerang yang diwarnai. Jadi sama ya, yang ini juga diwarnai. Warnanya cantik kan? Anak-anakku bisa mengikuti cara ini di rumah kalau misalnya ada kerangnya. Sifat-sifat pembagian. Jadi anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari 2 sifat pembagian. Di mana yang pertama sifat pembagian dengan bilangan 1. Ya, contoh yang pertama, ibu menyisihkan 4 potong ikan goreng. Semua ikan itu untuk Mio si kucing. Berapa ikan yang diterima Mio? Ya, jawab. 4 dibagi 1 sama dengan
4. Jadi 4 ini adalah potongan ikan goreng. Yang satu ini adalah mio karena si kucingnya hanya satu, jadi kita tulis 1. 4 dibagi 1 sama dengan 4. Jadi mio menerima 4 potong ikan. Contoh yang kedua, ada 5 bagi 1 sama dengan 5. Ada 8 bagi 1 sama dengan 8. Kemudian contoh sifat pembagian yang kedua yaitu sifat pembagian suatu bilangan itu sendiri. Ya, contoh yang pertama, ada kue 10. Jadi kuenya ada 10 ya. Kue-kue itu diletakkan di atas piring sama banyak. Berapa kue setiap piring? Ya, jadi kuenya ada 10. Piringnya juga ada 10. Jadi masing-masing piring mendapatkan 1 buah kue atau ada 1 kue yang terletak di atas piring itu. Yang kedua, contoh kedua, 3 bagi 3 sama dengan 1. 6 bagi 6 sama dengan 1. Jadi bisa disimpulkan bahwa suatu bilangan jika dibagi dengan bilangan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Misalkan ya, 4 dibagi 1 tetap 4, tetap bilangan itu sendiri. 10 dibagi 1 tetap 10. Kemudian sebuah bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Contohnya tadi ada 10 bagi 10, ada hasilnya 1. 20 bagi 20 tetap hasilnya 1. Lanjut, ayo mendengarkan halaman 126. Ya, pada halaman 126 ada sebuah taman bunga di mana taman bunga itu ada orang yang datang mengunjunginya. Jadi kita akan menjawab pertanyaan di halaman 127 di Ayo Jawab. Yang pertama, di mana saja tempat untuk berwisata? Ya, ada pantai, gunung, kebun binatang atau arena permainan. Kemudian yang kedua, bagaimana keadaan lingkungan taman bunga? Ya, mengasihkan. Bunga-bunga tampak indah karena bersih dan rapi. Yang ketiga, siapa yang harus merawat taman bunga? Ya, jadi kita semua yang harus merawatnya, yaitu orang yang datang mengunjungi taman bunga atau pengunjung yang datang berwisata. Yang keempat, apa yang dirasakan pengunjung saat berada di taman bunga? Iya, mereka merasa nyaman dan senang. Yang kelima, sebutkan cara merawat taman bunga bersama-sama dengan cara tidak merusak tanaman bunga. Oke, lanjut. Ayo berlatih pada halaman 128. Ya, pada halaman 128 ada sebuah gambar dan sebuah kalimat yang akan diisi dengan kata yang sudah disiapkan. Ya, jadi gambar yang pertama, Laila berwisata di kebun stroberi. Udaranya sangat titik-titik karena terletak di daerah pegunungan. Jadi kalimat kata yang tepat yang untuk melengkapi kalimatnya yaitu segar. Yang kedua, Resa asik bermain bola. Resa berlibur di titik-titik bersama ayah dan ibu. Jadi kata yang cocok untuk melengkapi kalimatnya yaitu pantai. Saki pergi ke taman burung. Saki asik memberi makan burung. Titik-titik, Saki tidak takut burung itu hinggap di bahu. Jadi kata yang sesuai untuk melengkapi kalimatnya adalah kakak tua. Yang keempat, Ayunda senang sekali berwisata ke taman air. Ayunda suka bermain bermain seluncuran.
Ayo membaca halaman 129. Jadi anak-anakku bisa baca cerita ini ya, tentang pengalaman Anto yang tidak menyenangkan. Ya, bila aku berwisata ke taman bunga, maka aku akan pertama mematuhi aturan. Yang kedua, mendengarkan petunjuk petugas. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Yang keempat, mengantri sesuai giliran. Jadi ini adalah aturan ketika kita berwisata ke taman bunga. Ya. Tugas hari ini anak-anakku boleh lihat di sini ada 2 ya. Halaman 125 dan halaman 125. Ayo diskusi dan ayo berlatih ya. Ya, terima kasih dan salam sehat. Baiklah, pembelajaran kita hari ini telah selesai ya. Namun seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami di sepanjang pembelajaran hari ini. Biarlah apa yang boleh anak-anak pelajari boleh dapat mereka pahami dan mengerti. Tuhan Yesus, sepanjang kehidupan kami pada hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Ya, anak-anakku, hari ini